Yo, dibuka, dilebarin. Makasih teman-teman. Jadi pada sore hari ini kami berterima kasih sekali kepada pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia dipimpin oleh Bapak Ketua Monsinyur Antonius Subianto Benyamin dan Sekretaris Komisi Kerasulan Romo Yohanes Kurnianto. Kami diterima, kami bersilaturahmi dan berdiskusi berbagai hal menyangkut kebangsaan. Saya ditemani oleh Timnas dan ada yang menjadi salah satu deputi bidang umat Katolik Pak Sony, kemudian dan beberapa yang lain. Tujuan dari silaturahmi ini tentu untuk menyampaikan bahwa silaturahmi yang selama ini terbangun ketika kami bertugas di Jakarta itu kami teruskan. Yang kedua, kami menceritakan apa yang menjadi gagasan dan rencana untuk Indonesia ke depan. Kami menyadari bahwa KWI bukanlah organisasi yang terlibat dalam urusan politik. KWI berada di atas itu semua. Tapi kami sebagai salah satu yang mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti kontestasi Pilpres perlu menyampaikan untuk beliau-beliau bisa juga meneruskan kepada umat menceritakan tentang mana memprioritaskan kesetaraan, keadilan di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan kami. Jadi itu diskusinya dan diskusinya terbuka, guyup, kalau bahasa Jawanya nyedulur. Jadi suasananya begitu kira-kira. Monggo silakan, Monsinyur. Terima kasih. Jadi kami berterima kasih atas kehadiran Pak Anies dan juga atas berbagai gagasan selama proses ini. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Anies merupakan bagian juga berdasarkan Indonesia untuk makin paham apa yang baik dan kami mendukung Pak Anies sebagai bagian. Maka berharap juga tidak saling menjelekan tetapi saling mencerdaskan bangsa kita. Dan apa yang dilakukan tadi sebagai bagian bagaimana membangun kesetaraan, ya, itu yang menjadi cita-cita Bapak Anies dan itulah yang kami puji sebagai sesuatu yang baik. Ada banyak gagasan-gagasan yang baik di antaranya itu, dan yang kedua di mana Pak Anies sangat komitmen kehidupan berbangsa yang beretika, di mana kami sebagai Konferensi Wali Gereja Indonesia tentu sangat terlibat dalam urusan etika. Maka kami tidak masuk ke dalam politik-politik praktis, tetapi pada hal-hal kemanusiaan, persatuan Indonesia, kesejahteraan, etika berbangsa, dan SK bernegara. Terima kasih. Sudah 2 kali ada satu pasangan nomor 3, sekarang nomor 1, nomor 2 sudah 2 kali janji tapi belum hadir. Gitu ya. Jadi sudah 2 dan masih kontak minta hadir lagi. Nanti kita masih kontak. Jadi semua kami sambut dengan berhormat dan kami juga meminta untuk saling mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada akhirnya siapa yang akan menjadi presiden kami akan dukung. Dan kami tidak pernah melarang umat kami tidak memilih ini, tidak memilih, tapi pilihlah berdasarkan hati nurani. Dan apa yang telah dilakukan sekarang itulah sebagai bagian dari cara kriteria. Kenapa para calon yang terhormat ini sampai mencalonkan, lihat. Memeluk begitu orang bahkan menangis, Pak. Itu bisa diceritakan nggak sih, Pak, beliau menyampaikan apa dan hubungan Bapak dengan warga Kampung Bayu saat ini? Iya, jadi izin. Kami itu amat dekat dan kami memang memilih untuk menjalankan prinsip menguatkan yang lemah
tanpa melemahkan yang kuat. Nah, mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah di Jakarta. Dan ketika kami membangun Jakarta International Stadium, kami membangun komplek perumahan di sampingnya. Untuk siapa? Untuk warga-warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya itu disiapkan rancangan untuk mereka tetap bisa bercocok tanam. Mereka itu bilang, Pak Anies, kami kalau diberi tempat baru, kampung baru, tapi kami tidak bisa bertani. Kami hidupnya dari apa? Kami ini petani. Suruh ganti profesi nggak bisa. Ya udah kalau gitu kita bangunkan tempat yang mereka tetap bisa bertani. Coba bayangkan di kota mereka tetap bisa bertani. Di mana disiapkan lahan di sampingnya, bahkan rooftopnya itu disiapkan tanah untuk pertanian. Jadi mereka bisa bercocok tanam di rooftop. Dan kemudian dibagi. Masing-masing udah punya lahannya tuh. Nah, pembangunannya kan sempat kita pembangunan di situ bergeser karena ada pandemi COVID, sehingga pembangunan rumah itu juga baru bisa dikerjakan sesudah JIS-nya selesai, karena nggak mungkin itu dikerjakan pada saat JIS, jadi ada urutannya. Nah, ketika bangunannya selesai, periode sayanya selesai, dan periode itu selesai, ini tinggal dituntaskan mereka untuk masuk. Aturannya sama dengan yang ada di Akabo Aquarium, aturannya sama dengan yang ada di Kampung Susun Bukit Duri. Jadi kita bisa melaksanakan ketentuan yang sudah pernah dipakai. Nah, ternyata itu tidak dilaksanakan sehingga mereka terlantar dan sebagian berada di situ tanpa ada listrik, tanpa ada fasilitas air. Jadi selama ini dibantu oleh teman-teman untuk mereka bisa hidup. Nah, jadi tadi itu saya kan banyak di luar kota, jadi mereka tahu saya ada acara di sana, pada datang dan pada mengungkapkan, Pak kangen, Pak kehilangan, kemudian ya emosional, karena bagi saya juga ini tuh seperti saudara saya sendiri. Dan saya bilang tadi, negara itu harus bersifat kasih dan sayang kepada rakyat itu. Dan ini yang kecil yang butuh bantuan negara. Kalau yang berdiri secara besar malah nggak butuh bantuan negara. Jadi saya terkejut ketika ada berita, mudah-mudahan tidak benar berita ini, bahwa gedung itu malah akan dipakai untuk karyawan, untuk mudah-mudahan tidak benar. Karena memang itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rencananya mereka nanti bisa bekerja sebagai bagian dari kegiatan di JIS. Bayangkan rumahnya di situ, ada parkir di situ, ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja, mereka bisa kerja. Nah, ini bukan janji Anies. Ini adalah keputusan pemerintah yang perlu dilaksanakan sampai tuntas. Jadi kami berharap dilaksanakan supaya rasa keadilan itu hadir. Negara tidak sulit memberikan tempat ini bagi mereka, tidak sulit. Dan aturan itu ada. Aturan itu bisa dan sudah terjadi, namanya Kampung Susun Aquarium dan Kampung Susun Bukit Duri. Jadi tinggal diteruskan. Saya terharu ketemu dengan mereka tadi, dan mereka juga begitu. Ikatan kita bukan hanya ikatan sebagai gubernur aja, ini itu saudara sebangsa yang harus saling mengasihi. Ya. Iya, saya datang ke sana secara clandestine. Dulu ketika saya tugas di Jakarta, saya kalau datang ke kampung itu nggak bawa media, nggak bawa lensa, nggak bawa rekaman. Kenapa? Ya karena emang saya mau ketemu mereka, bukan mau publikasikan pertemuan. Dan itu yang kemudian menjadi hubungan kita itu otentik. Karena sama-sama tahu hubungan ini bukan untuk diumumkan, nggak untuk diceritakan, tapi untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu semua saya kerjakan di Jakarta. Banyak kampung yang saya datang temui tanpa ada rekaman apapun. Rekamannya ada pada memori mereka dan memori saya. Dan itu bagian dari tanggung jawab moral ketika di Jakarta. Enggak ada tanggapan. Saya fokus pada itu. Enggak lah, jangan masuk ke situ. Bapak, soal alat peraga kampanye itu kan sangat memenuhi jalanan Jakarta ya Pak. Bahkan kemarin ada beberapa warga yang kecelakaan Pak. Ini gimana Pak? Mungkin Bapak dari Pak Ya, jaga keselamatan. Ya, saya mengimbau
kepada semua yang bekerja di dalam tim pemenangan untuk mengutamakan keselamatan. Karena keselamatan ini prioritas dan kita ingin kampanye ini menjadi kampanye menyenangkan dan tidak ada yang menjadi korban. Karena itu alat peraga apapun yang dipasang harus diperhitungkan faktor keamanan, faktor risikonya dilihat. Ya. Pak Anies dari Juskom, ini KPU sudah mengumumkan bahwa Pak Anies akan kampanye akbar di JIS. Pak Anies, boleh dijelaskan Pak Anies? Pak alasan ada Pemilihan JIS Pak. Kan dibanding Udah diumumin ya? mungkin perbandingan kenapa memilih JIS dibanding DPP. Ya paling sederhana kapasitasnya besar. Paling sederhana itu. Ya tentu lah. Nggak ada gitu tadi. Ini adalah iya ini ya memang gitu di pinggir jalan tol baliho terbesarnya adalah JIS gitu. Dan Bapak ya ini karya anak bangsa. JIS itu simbol keringat anak Indonesia. Dibangun tanpa menggunakan tenaga asing satupun. Semuanya adalah anak kandung Indonesia, dididik di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, dan mereka menghasilkan bangunan kelas dunia yang masuk menjadi salah satu proyek yang di dalam proyek National Geography namanya Mega Project. Itu salah satu bangunan yang dijadikan contoh. Dan sekarang bangunan itu menjadi bahan mata kuliah di berbagai universitas jurusan teknik sipil. Jadi ini salah satu gedung yang memang berstandar internasional. Nah, ketika kami mengkampanyekan tentang kemandirian, kami menyampaikan tentang karya-karya anak bangsa, ya salah satu yang paling tepat untuk jadikan lokasi adalah gedung itu. Yang kedua adalah pesan tentang lingkungan. Karena JIS ini adalah gedung berstandar lingkungan hidup, green building dengan level platinum. Jadi ini kalau di dalam green building itu ada level silver, gold dan platinum. Ini yang level platinum. Jadi Mas, semua persyaratan tentang hal yang baik itu ada di JIS itu, termasuk ramah penyandang disabilitas. Cukup ya? Bapak terakhir. Udah. Bapak satu lagi. Bapak Agus ini udah nanggepin. Gus Ipul bilang meminta warga NU tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Bashir. Terima kasih ya. Mereka kasih tahu.